kita sudah 4,22%. Kita bersyukur kalau ini naik atau bahkan kita stabil, maka year on year kita akan lebih baik. Tetapi semua kerjaan ini tidak bisa kalau satu orang. Tidak ada orang bisa berhasil kerja satu orang. Tuhan yang kita sembah saja, dia tidak bisa kerja sendiri. Kerja sendiri susah dia, tidak bisa. Tuhan perlu kerja dengan berbagai-bagai pihak, apalagi manusia. Yang sebut Tuhan kita sembah aja tidak mampu dia sendiri. Dia mesti punya tim kerja. Karena ini provinsi ini dan kita semua OPD tidak boleh jalan sendiri. Para bupati lihat aja para OPD-nya pasti jalan sendiri. Pariwisata kemana? Perhubungannya lari kemana? Infrastrukturnya kemana? Setelah publik menyoroti pesta yang dilakukan Gubernur NTT Victor Laiskodat dan bupati-bupati di Kupang kemarin, banyak warga berdemo agar polisi memeriksa pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Victor dan para pejabat dalam seremonial itu. Menurut saya ini pekerjaan sia-sia karena kepolisian akan sangat sungkan memeriksa Victor. Begitupun aparat hukum, jadi sia-sia jika polisi benar-benar melakukan itu untuk Victor. Saya yakin benar para leluhur orang NTT bisa bersorak ria di liang kubur menyambut itu. Saya tak yakin itu dilakukan kepolisian dan aparat penegak hukum meskipun sudah jelas-jelas melanggar prokes. Itu bukan berarti saya pesimis, tetapi realitas hukum kita kan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas hal yang paling menarik dari cuplikan video Victor yang beredar dalam acara seremonial itu. Saya sudah menyoroti acara seremonial di Semau itu terkait pembangkangan Victor terhadap pemerintah pusat sebelumnya. Sekarang ada yang mengganggu saya. Coba teman-teman cermati secara saksama dan kritis cuplikan pidato video Victor di Semau. Dia ingin mengalihkan masalah ekonomi, pertumbuhan rendah karena murni kesalahan dan kegagalannya, dan melompat jauh dan berlari untuk mencari perlindungan kepada Tuhan. Kebiasaan pejabat kita di NTT ini kan sering lari dari tanggung jawab, melempar kegagalannya ke alam surga loka. Keseringannya membuat Tuhan bukan berarti dia benar-benar beriman, tetapi bisa saja kamuflase saja. Tuhan disebut-sebut untuk membentengi kegagalan, melegitimasi sisi-sisi lemah dan buruk untuk lari dari tanggung jawab bahwa dirinya gagal memimpin daerah. Ini serius, mari kita cermati baik-baik video Victor. Dia mengatakan begini, pada kuartal 2, pertumbuhan ekonomi NTT sudah 4,22%. Jika ini stabil, maka year on year NTT akan naik kuat. Sampai di sini jelas kan? Dia menjelaskan logika pertumbuhan ekonomi di NTT. Artinya harus ada yang perlu dia kejar agar pertumbuhan ekonomi NTT naik tinggi. Dia sudah bagus bilang begini, semua ini tidak bisa dilakukan dengan satu orang, harus kerja bersama. Sampai di situ saya sepakat dengan catatan tentunya. Namun Victor tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana agar pertumbuhan year on year naik kuat. Apa yang dia lakukan? Dia malah mulai melompat dan menyerahkan tanggung jawab itu kepada Tuhannya. Tuhan di sini saya tidak kasih huruf besar, T ya, karena Tuhannya Victor dan saya beda. Victor bilang begini, Tuhan yang kita sembah saja tidak bisa kerja sendiri. Kerja sendiri susah dia. Tuhan perlu bekerja dengan berbagai-bagai pihak, apalagi manusia. Ini digarisbawahi betul. Bagi saya ini aneh. Bupati-bupati saja bisa Pak Victor bisa diajak berpesta di Semau. Masa nggak bisa ajak berkoordinasi? Bahkan dulu Bapak pernah memberi siksa salah satu pejabat dari satu kabupaten karena katanya bandel. Bapak juga suka-suka minta para bupati, seperti Bupati Manggarai Timur, membuka pintu bagi perusahaan semen dari Tiongkok untuk berinvestasi di daerah itu. Kok aneh? Bapak bilang kita belum bisa bekerja sama sebagai tim. Ya, pesta di Semau menunjukkan Bapak dan bupati-bupati hanya mau berpesta-pesta saja, tidak mau berkoordinasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi NTT yang berkualitas. Lalu Pak Victor melemparkan kekurangan kerjasama itu ke alam surga loka.
Kasihan sekali Tuhan menjadikan sumber dalih Bapa untuk menutupi kelemahannya. Tuhan dalam logika Pak Victor itu, saya pahami Tuhan yang ringkih, lemah karena dia butuh manusia untuk bekerja. Kasihan sekali ya, untuk apa kita butuh Tuhan kalau Tuhan sejajar dengan manusia? Cara berada Tuhan itu sangat berbeda dengan cara berada manusia. Itu dalam pemahaman saya. Cara kerja Tuhan juga berbeda dengan cara kerja manusia. Cara kerja Tuhan itu penuh misteri loh. Jadi kita tidak bisa menyamakan cara kerja kita dengan Tuhan, Pak. Sebagai contoh, pesta di Pulau Semau menurut Bapak dengan para bupati itu baik, tetapi belum tentu baik menurut Tuhan. Baik menurut manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberi dengan cuma-cuma, tetapi ingat, manusia bisa saja memberi karena ada sesuatu. Jadi ini penting untuk membedakan dan menempatkan Tuhan yang kita sembah dengan ciptaannya secara baik. Betul, Tuhan itu bekerja dan karena itu ada ciptaan. Tetapi Victor sangat keliru ketika bilang Tuhan tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh orang atau pihak lain. Itu kan artinya Gubernur Victor itu bisa menciptakan Tuhan. Tuhan itu setara dan sejajar dengan dia. Bisa diajak berbuat jahat juga. Tuhan yang demikianlah Tuhan yang ringkih dan lemah. Perkataan Victor, Tuhan butuh orang lain untuk bekerja adalah kekeliruan dalam penalaran. Tuhan itu membutuhkan pihak lain untuk bekerja sama, seperti manusia membutuhkan pihak lain. Kalau diperpanjang penalaran Victor begini, Tuhan itu menciptakan manusia. Manusia harus juga diterima bahwa manusia menciptakan Tuhan. Yang memberatkan saya dari pidato Victor adalah Tuhan itu seolah-olah butuh pihak lain untuk menegaskan keberadaannya. Dan rasanya sungguh tidak nyaman bagi saya. Apa-apa selalu dihubungkan dengan Tuhan. Apakah bisa diterima alasan melakukan pesta di Semau yang jelas-jelas melanggar prokes adalah kehendak Tuhan? Apakah korupsi dan kejahatan lainnya atau kegagalan birokrasi membangun teamwork yang baik itu adalah kehendak Tuhan? Kerja teamwork dalam birokrasi Bapak tidak bisa disamakan dengan kerja Tuhan dan ciptaan. Ini analogi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Relasi kerja birokrasi itu relasinya fungsional, Pak. Itu berbeda dengan relasi Tuhan dan ciptaan. Relasinya adalah relasi kasih. Tuhan itu menciptakan manusia untuk merawat alam semesta, bukan karena Tuhan tak mampu bekerja sendiri, tetapi semata-mata memberi ruang kepada manusia untuk bebas dan berkembang. Jadi ada relasi kasih di sana, bukan instrumental dan fungsional seperti analogi Bapak. Bagi saya, apa yang Bapak sampaikan itu tak lebih dari pelemparan tanggung jawab Bapak memang tak mampu dan gagal melakukan perbaikan-perbaikan fundamental di NTT. Saya takut seperti kata orang, Tuhan memang ada di mulut mereka, tetapi tidak ada dalam perilaku mereka. Dia hanya dijadikan tameng untuk menutup kelemahan Victor di NTT agar orang tidak kritis dan protes lagi. Kalau nanti year on year pertumbuhan ekonomi NTT tidak stabil kan gampang. Victor bilang Tuhan saja membutuhkan kerja tim dan kerjasama dengan manusia. Padahal Victor sendiri yang gagal membangun birokrasi dan kerja rapi untuk membangun NTT. Pertumbuhan ekonomi rendah tentu karena banyak faktor yang Victor tidak bisa kerjakan. Angka kemiskinan masih di atas 20,99% data BPS tahun 2021. Jauh di atas angka kemiskinan nasional sebesar 10%. Per Maret 2021, total orang miskin di NTT zaman Victor itu mencapai 1.169 ya penduduk. Mereka lapar, tak mendapat pendidikan, akses kesehatan juga minim, mereka tak memiliki jaminan menuju masa depan yang lebih baik. Masih menurut data BPS, 1 juta lebih orang miskin itu, pendapatan per kapita per bulannya hanya 415.000 per kapita per bulan. Dengan pendapatan begitu Pak, beli makan pasti susah, masuk rumah sakit juga pasti sulit, menabung pasti sulit, dan sederet problem kronis lainnya. Angka kemiskinan pendapatan per kapita yang rendah tentu berkontribusi besar pada tingkat konsumsi masyarakat yang menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah yang Bapak sebutkan tadi. Dengan pendapatan yang hanya 400.000 per bulan, bagaimana orang mau belanja dan seterusnya? Pasti roda ekonomi tak berputar, Pak. Jelas ini membutuhkan kerja-kerja taktis dan serius dari Bapak. Bukan melempar tanggung jawab ke Tuhan saja tak bisa bekerja sendiri. Jadi Bapak harus menjawab pertanyaan,
mengapa masih ada jutaan orang NTT miskin dan lapar? Dan itu akan menjawab mengapa pertumbuhan ekonomi NTT itu rendah. Jangan juga dijawab orang NTT itu miskin karena malas. Itu bukan jawaban tepat. Bukan, Pak. Mereka miskin karena sistem tidak menghendaki mereka menjadi kaya. Itulah yang disebut dengan kemiskinan sistemik. Orang bekerja dari pagi pulang sore, tetapi gagal menghasilkan laba. Bahkan setiap musim panen tiba, harga-harga komoditas seperti kopi, kopra, vanila, dan segala macamnya itu turun karena rantai distribusi tata niaga pertanian tak pernah Bapak urus bersama dengan para bupati-bupati di NTT yang suka untuk berpesta pora. Jadi cukup melempar tanggung jawab itu ke Tuhan, Pak. Logika ekonomi harus dijawab dengan kerja-kerja nyata dalam pemerintahan Bapak agar kemiskinan pertumbuhan ekonomi NTT lebih baik. Akhirnya, salam waras untuk teman-teman NTT, semoga kita tetap kritis.